kalau seandainya Anda banyak merasakan nyeri sendi, mual-mual itu, solusinya apa? Ada satu sayuran ya gitu sekalian yang itu subhanallah efeknya baik sekali ke badan. Sayuran ini sering kita pakai sih ya, dan dia punya daya pengikat logam berat yang sangat kuat. Namanya apa? Cilantro. Cilantro itu apa? Seledri. Seledri itu nanti kalau ada blender gitu kan, sama batang-batangnya blender, termasuk salah satu sayur yang sangat baik untuk mengikat logam berat. Jadi sebenarnya hampir tiap hari ya, hampir kita tiap hari itu sekalian kita hampir sebagian besar mengkonsumsi makanan-makanan ya yang ya banyak penuh dengan logam berat, itu yang pertama. Yang kedua, pencernaan kita itu bermasalah. Jadi beberapa jenis keluhan kayak begini ya, kayak kembung, lemes terus-menerus, kemudian keluhan di kulit kayak eksim ya, seperti itu, kemudian susah buang air besar, termasuk ini penyakit yang sering banget. Ini bukan penyakit, tapi dia salah satu tanda ya. Mereka nyebutnya sugar craving. Jadi kayak orang kecanduan sakau gula pasir. Jadi kalau ada orang sudah sakau dengan gula pasir, apa yang harus dikerjakan? Paling mudahnya dia minum air banyak-banyak. Paling mudah. Atau dia minum kopi. Atau dia makan satu sayuran namanya okra. Okra tahu? Ya okra lah, nanti lihat aja. Atau kalau enggak dia makan karbo yang kompleks. Ya, kayak ubi, ya, seperti itu. Kemudian nyeri sendi juga sama. Jadi kalau ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau seandainya Anda banyak merasakan nyeri sendi, ya kemungkinan besar karena bobot badan yang berlebihan, itu pertama. Yang kedua apa? Karena terlalu banyaknya radikal bebas di badan. Jadi solusinya apa? Puasa sebenarnya paling gampang. Puasa paling gampang. Dan selanjutnya ya, kalau sudah masalahnya itu muncul, termasuk gangguan di pencernaan tadi, termasuk logam berat tadi, depresi sama anxiety, kecemasan. Kemarin ada ibu-ibu WA DM saya, sempat baca gitu. Dia bilang begini, apa dok, menurut dokter gitu kan, apakah orang depresi ya, depresi kudut atau apa dia bilang, psikoneurosis apa neurosis gitu tuh karena lemahnya iman? Saya jawab iya. Mukmin itu nggak boleh cerita depresi, nggak ada cerita. Buat apa depresi? Dalam rangka apa depresi gitu? Contoh mungkin ada seorang ikhwan laki-laki pengen nikah dengan seorang wanita, seorang akhwat, nggak jadi kawin gara-garanya akhwat kawin sama laki-laki lain. Ya sudahlah, banyak wanita yang lain. Apa susahnya gitu? Kadang-kadang tuh yang bukan masalah dijadiin masalah gitu loh. Ketika misalkan keluarga meninggal, bapak, ibu, ya, atau anak, suami atau istri meninggal, ya sudah, kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi gini, kalau kita menjawab semua urusan kita itu dengan iman, maka jawabannya akan jauh lebih simpel. Jangan pakai perasaan terus. Ya. Makanya sebenarnya kalau nanti ketemu dengan orang-orang yang cemas, ya orang bawaan cemas, atau mungkin dia nggak nyaman badannya atau mungkin pikirannya gitu. Salah satu yang dikerjakan apa? Tuh kasih tadi itu 5 rasa sama pelangi tadi itu sama si ramuan dari rempah atau rimpang tadi. Paling gampang itu. Karena emang ternyata yang pernah saya baca ya terakhir itu emang ternyata subhanallah orang yang kecemasan itu muncul karena defisiensi dari mineral. Cemas itu muncul karena defisiensi mineral. Mineral kita dapat dari mana? Banyak. Tadi kan sayur, buah, garam, segala macam itu banyak sumber-sumbernya. Ya. Jadi termasuk juga Bapak sekalian beberapa jenis herbal ya atau mungkin tumbuh apa tanaman ya kayak daun saga tahu?
Saga itu termasuk salah satu daun yang baik digunakan untuk memperbaiki fungsi otak kognitif daun saga. Kemudian rosemary ya, itu bisa dibikin teh. Kalau kering gitu, bisa dibikin teh. Salah satu fungsi dia sebagai antioksidan kuat, rosemary. Parsley, ya. Ada satu jenis sayuran yang juga dia mengandung antioksidan yang kuat. Cilantro tadi ya, kayak seledri itu, yang sudah jelaskan tadi, dia ngikat logam berat. Kemudian mint itu salah satu sayur ya, atau mungkin ya sebulan sayur ya, tumbuhan yang punya efek untuk mencegah mual. Ya, jadi kalau lagi mual-mual itu bikin tuh teh mint. Sekarang kan banyak tuh jual ya itunya apa pohonnya. Tuh, itu bisa Anda pakai. Nah, yang tidak kalah penting buat sekalian, seperti saya beberapa kali jelaskan juga adalah ya tubuh kita, perut kita itu paling baiknya kalau Anda kalau tiap hari bisa, bagus tiap hari. Masukin probiotik. Masukin probiotik. Probiotik itu contohnya apa? Tempe salah satunya. Kalau nggak tempe apa? Ya asinan. Pokoknya yang difermentasi aja. Tiap hari bisa masuk, dia akan memperkuat pencernaan kita. Dan ada satu ya, mungkin kalau Anda mau bikin, ada satu resep ya Bapak Ibu bisa pakai nanti untuk bersih-bersih kolon pencernaan selama 7 hari. Isinya itu nanas, timun, ya, nanas sama timun. Iya, nanas sama timun. Di blender, diambil airnya. Jadi dari beberapa jenis sayuran tadi, Bu sekalian, ada beberapa yang punya kekuatan antioksidan sangat kuat. Yang pertama, jahe sama kunyit. Jahe sama kunyit. Yang kedua, kale. Kale itu salah satu sayuran yang sangat baik ya, karena kalsiumnya ya, besinya sangat tinggi. Kemudian yang ketiga nih golongan cruciferous. Cruciferous itu kayak brokoli, asparagus. Kemudian olive oil, minyak zaitun. Yang kelima, bawang-bawangan. Ya. Yang keenam, ikan-ikanan, terutama ikan-ikan yang ya ikan sungai sih, kalau Bapak Ibu bisa dapatkan kayak ikan gabus itu bagus banget. Yang ketujuhnya probiotik, ya. Tempe-tempean seperti itu. Dan yang ke-8 kacang. Contoh kayak almond, walnut seperti itu. Atau kacang-kacang polong juga boleh. Gitu. Jadi mudah-mudahan kebayang polanya kayak apa ya. Tapi ingat, kalau seandainya Anda mau mengerjakan ini dan yang biang sumbernya tuh nggak di stop, nggak bisa. Ya, Bapak Ibu harus pahami dulu masalahnya apa. Ya, kalau itu nggak di stop, susah kita memperbaiki. Terutama tadi yang dari jenis gula-gula sederhana tadi. Ya, seperti itu. Nanti apa yang ini apa yang saya pengen sebenarnya sudah dalam buku ya. Buku ini lagi direvisi, tapi insya Allah nanti akan launching di Islamic Book Fair. Ya, edisi revisinya. Kalau Bapak Ibu mau datang, boleh nanti tanggal 29 Februari insya Allah ya, ada launchingnya nanti. Sudah kita revisi, kita sudah bikin hardcover situ, mudah-mudahan jadi bisa pedoman buat Bapak Ibu bisa menggunakan pola-pola kesehatan Nabi ya, dan juga dari apa yang Allah ciptakan di bumi Indonesia ini. Nyata emang kalau saya bilang emang mau hidup sehat itu atau mau dapat kesehatan itu gampang, asal kita bisa nahan nafsunya aja. Ya, nafsu yang khususnya berkaitan dengan makanan yang tidak sehat seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup.